Halo adik-adik TK Lab Satya Wacana, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Perkenalkan, saya Kakak Ani, mau mengajak adik-adik mengenal sayuran buah tomat dan cara menanamnya dalam pot. Tanaman tomat seperti ini adik-adik, pernahkah adik-adik melihatnya? Tanaman tomat mudah tumbuh di mana saja, asalkan mendapatkan sinar matahari yang cukup, ditanam di tanah gembur dan subur, sedikit berpasir, serta cukup air. Tanaman tomat memiliki daun bergelombang, batang yang lunak, buahnya berwarna merah, dan akarnya berserabut. Tinggi tanaman tomat bisa mencapai 3 meter loh, sehingga saat tanaman tomat tumbuh besar, perlu penyangga tanaman. Adik-adik pasti pernah makan tomat. Tomat menjadi campuran dalam sup. Bisa dibuat jus tomat. Segar. Bisa juga dibuat sambal tomat loh adik-adik. Tapi jangan terlalu pedas ya. Ayo, siapa yang suka makan tomat? Yang suka makan tomat adalah anak hebat. Buah tomat mengandung banyak vitamin, antara lain vitamin A, C, E, protein, beta karotin, dan banyak zat gizi lain. Jika banyak makan tomat, dapat membantu menjaga daya tahan tubuh adik-adik, menjaga kesehatan mata dan kulit, serta memperlancar pencernaan. Sering makan tomat membantu tubuh kita sehat dan semangat. Yuk, kita belajar menanam tanaman tomat. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Yeli Arbiani dan ini Kak Kesya. Kami dari Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW Salatiga. Pada hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menanam Buah tomat dalam pot. Nah, apa aja Kak bahan-bahannya Kak? Nah, bahan yang diperlukan yang pertama yaitu buah tomat. Oh, ini buah tomatnya. Buah tomat yang dipakai yaitu buah tomat yang sudah matang atau berwarna orange kemerahan. Nah, kemudian yang ditanam itu tidak buah tomat yang belum matang atau hijau karena nanti tidak bisa tumbuh. Kemudian buah ini diambil bijinya untuk bisa ditanam di dalam pot. Nah, yang kemudian itu media tanam. Nah, media tanam kalian bisa membeli di toko pertanian media tanam yang sudah jadi. Jadi ini ada campuran dari tanah, pupuk kandang, dan sekam. Kemudian apa lagi Kak? Ada pupuk. Nah, kalian bisa menggunakan pupuk, bisa pupuk cair atau pupuk NPK. Nah, kalian bisa menggunakannya salah satu saja. Kemudian air. Nah, air ini digunakan untuk memisahkan biji-biji yang bisa ditanam di pot nantinya. Nah, biji yang ditanam itu biji yang nanti tenggelam. Nah, biji yang tenggelam itu bisa digunakan untuk menanam. Nah, selanjutnya Kak ini ada batu bata. Selanjutnya itu batu bata. Batu bata ini digunakan untuk media di dasar pot. Nah, kemudian alatnya apa aja Kak ini? Oh, kalau alat-alatnya ini cukup banyak tapi simpel juga. Yang pertama ini ada sprayer. Sprayer ini digunakan untuk menyiram tanaman tomat. Ini contohnya ya. Nah, terus selanjutnya adik-adik ini deh, apa ini? Sarung tangan. Nah, ini sarung tangan kita pakai bertujuan untuk tangan kita tidak kotor saat mengambil tanah. Nah, terus selanjutnya apa Kak Kesya? Ini ada apa ini? Namanya cetok. Cetok ini bertujuan untuk mengambil media tanahnya ke dalam pot. Nah, kemudian ada apa ini Kak Yeli? Wah, ini ada pisau. Tapi adik-adik hati-hati ya kalau memegang pisaunya. Nah, pisau ini tujuannya untuk membelah atau membelah tomat ini untuk mengambil bijinya dalam buah tomat.
Nah, untuk selanjutnya ini ada saringan. Saringan ini bertujuan untuk memisahkan daging buah dan biji tomat. Nah, ini apa namanya? Apa ini Kak Kesia namanya kalau di sini? Lepe. Lepe ini digunakan untuk menaruh buah tomat yang sudah dibelah tadi, diambil bijinya, taruh di sini. Nah, untuk selanjutnya apa lagi Kak Kesia? Ada apa ini? Sendok plastik. Sendok plastik ini kecil ya. Ini tujuannya untuk mengambil biji tomat dalam saringan tadi. Ini. Nah, untuk yang lebih besar ini ada apa ini Kak? Ada pot. Iya, ada pot. Oh, pot ini digunakan untuk di sini ada diisi sama tanah. Nah, ini berdiameter 20 cm. Nah, adik-adik jangan lupa ya kalau membeli pot, nanti kalau mau ditanam itu jangan lupa ini dilubangi bawahnya. Karena kalau tidak dilubangi nanti airnya menggenang dalam pot. Ini yang selanjutnya ada apa ini? Namanya ajir. Ajir ini untuk menopang pertumbuhan dari tomat, karena tomat nanti akan semakin tinggi, semakin menjalar. Jadi perlu yang dinamakan ajir. Untuk dapat memahaminya, mari kita langsung lakukan proses budidaya buah tomat. Yuk Kak Kisa, kita praktekkan. Yuk. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan buah tomat yang sudah matang. Jangan buah tomat yang masih hijau atau belum matang. Nah, buah tomat yang sudah matang ini kita ambil bijinya dengan cara dibelah buah tomatnya menjadi 2 bagian. Kemudian dikerok dalamnya. Kemudian kulit yang tidak terpakai ini kalian bisa gunakan untuk jus maupun masakan yang lain, contohnya sebagai sambal. Kemudian bagian dalam yang sudah diambil ini kita saring menggunakan saringan. Langkah selanjutnya yaitu kita tuangkan biji ke dalam air. Biji yang digunakan untuk menanam yaitu biji yang tenggelam di dalam air. Nah, biji yang tenggelam dalam air ini kemudian dikering anginkan. Nah, sebelumnya disaring dulu. Untuk selanjutnya adik-adik kita siapkan dulu media tanamnya. Nah, yang kita siapkan itu ini batu bata. Batu bata ini untuk dasarnya kita masukkan dalam pot. Masukkan pot, habis itu kita siapkan cetok ini untuk mengambil tanah ya. Kita ambil tanahnya sampai batu bata ini tertutupi. Kita masukkan tanahnya, media tanamnya, kita ratain. Nah, jangan lupa potnya yang di bawah pot tadi dilubangi adik-adik biar airnya tidak tergenang. Kita masukkan ya. Untuk selanjutnya adik-adik kalau sudah siapkan tadi media tanamnya, yang selanjutnya kita tanahnya kita tekan. Jangan sampai tidak lebih dari 1 cm. Kita tekan-tekan begini ya. Ini habis sudah ditekan-tekan, tujuannya untuk memasukkan benih. Nah, dalam memasukkan benih ini kita masukkan dalam satu pot itu 2 aja ya adik-adik ya. Ini benih yang sudah dikeringkan tadi. Benih itu biji. Nah, kalau sudah dimasukin, kita tutup. Benihnya sudah ditanam, jangan lupa ya disemprot pakai spray tadi. Ini sampai lembab ya adik-adik.
penyiraman ini rutin ya, pagi dan sore, sehari 2 kali. Jangan lupa sampai lembab. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan benih sudah ditanam ya. Untuk selanjutnya, tanaman tomat tadi yang kita tanam tadi benihnya, ini udah tumbuh berumur 10 hari. Ini namanya bibit. Nah, dari proses penyemaian, nah pada usia yang 30 hari, contohnya seperti ini, kita pindah tanam ya adik-adik. Yang pertama kita ambil cetoknya dulu. Nah, kita sama tanahnya ya adik-adik ya, ngambilnya agar akarnya ini tertutup. Nah, kalau sudah begini, kita pindah di sini pelan-pelan ya adik-adik. Nih, kita pelan-pelan. Jangan lupa sama tanahnya ya. Terus kita tutup ya. Terus kita tutup begini. Jangan lupa ya adik-adik untuk disiram. Kita siram dahulu sampai lembab. Nah, untuk selanjutnya adik-adik nyiramnya sehari itu bisa 2 kali, pagi dan sore. Jangan lupa ya sampai lembab ya. Nah, terus selanjutnya lagi tanaman ini butuh nutrisi. Yang pertama kita kasih namanya pupuk. Nah, pupuk ini bisa cair sama bisa pakai NPK ini. Nah, kita pakai NPK ini ya. Terus kita pakai NPK ini, misalnya ini kita ambil ini ya, sedikit ya. Terus kita taruh di pinggir-pinggirnya, tapi ditenggelamin ya adik-adik. Nih, kita kasih garis-garis ya gini, kita taruh di pinggirnya begini. Begitu adik-adik, lalu kita tutup. Kalau sudah sebesar ini, kita tambah tanahnya. Agar tanaman tomat ini bisa tumbuh besar dan buahnya bisa lebat. Nah, kalau sudah ditambahin ya, kita tambahin pada tanaman ini, kita ratain ya. Ini kita ratain. Tuh. Kita ratain tanamannya. Nah, habis kita ratain ya, tanaman tomat ini kan nanti akan tumbuh menjadi besar ya. Buahnya lebat, dia menjalar, juga tinggi pohonnya. Habis itu biar pohonnya tidak jatuh pada tanaman tomat ini, kita kasih ajir. Ini adik-adik, kita kasih ajir ya. Nah, ini kita tancapkan di sebelah tanaman tomat, agar tanaman tomat ini agar tidak jatuh. Karena nanti kan buahnya besar, banyak, pohonnya tinggi gitu. Demikian proses budidaya tomat dari awal penyiapan alat dan bahan, pembibitan, kemudian penanaman. Nah, untuk selanjutnya adik-adik bisa mencoba di rumah ya. Selamat mencoba. Bye-bye.